Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fin nafaqati. Faslun ay hadza tegese utawi iki ku faslun fasal suwiji. Fin nafaqati ing dalem jelasaken nafaqah. Lafat an-nafaqah iku minal infaqi saking lafat al-infaq. Wa huwa utawi al-infaq iku al-ikhraju ngetokake. Jadi makna nafaqah dalam fasal ini mengacu pada lafaz dasarnya yakni al-infaq yang berarti mengeluarkan. Berarti an-nafaqah itu adalah pengeluaran atau sesuatu yang harus dikeluarkan oleh suami yang diberikan kepada istrinya. Yajibu wajib. Apa sing wajib apa al-muddu sakmud. Sakmud itu satu takaran. Jadi bentuk ukuran takaran di zaman dulu yang paling sederhana adalah al-mud. Ukurannya memakai satu cawuan kalau dalam bahasa Jawa. Ukuran ini kemudian dikonversi dalam hitungan hari ini melalui sebuah timbangan. Ukurannya adalah sekitar 6 ons atau 0,6 kilogram. Al-ati kang tumeka. Wama lan perkara utifa kang den atafake apa ma yang dikaitkan apa ma alaihi ing atase mud. Jadi bentuk-bentuk nafkah nanti adalah makanan seukuran 1 mud atau 6 ons dan hal-hal lain yang terkait dengan makanan. Jadi ada kalanya nanti berupa pakaian, ada kalanya berupa tempat tinggal. Li zaujatin manfaat ketui zaujah. Jadi yang mengeluarkan adalah suami, yang menerima adalah istri. Walau amatan senajan onone zaujah iku amatan amat. Meskipun status istrinya itu adalah amat. Ini mengandung satu makna, betapapun semula sebelum diperistri, wanita itu adalah seorang amat yang bebas digauli oleh sayyidnya, tapi ketika amat ini sudah dinikahi, misalnya oleh sayyidnya, maka selain berposisi sebagai amat, istri itu posisinya adalah zaujah. Oleh karena posisinya zaujah, maka ukuran dari nafkahnya bukan lagi mengikuti ukuran nafkah ala amat, tapi mengikuti ukuran ala zaujah. Wa maridatan lan hale senajan onone zaujah iku maridatan. Dan meskipun istrinya itu dalam posisi yang sakit. Apa maknanya? Maknanya bahwa sekalipun istri yang sakit itu tidak mungkin menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, akan tetapi karena statusnya adalah seorang istri, dia harus tetap dinafkahi. Nah, jadi tidak semata-mata karena dia sakit, kemudian tidak bisa dikumpuli misalnya, tidak bisa diambil kemanfaatannya misalnya, maka sekalipun demikian harus tetap dinafkahi, karena dia adalah istrinya. Makanat kang mempersilakan sopo zauja minal istimtai sangking den alam nikmat biha kelawan zauja. Wa min naqliha lan sangking mindah zaujah ila haitsu maring endi-endi panggonan
sa'a kang karep sapa zauj. Inda amnit tariqi ing dalem nalikane amane dalan awal maksidi lan tujuan. Walau biruku bibahrin kali senajan iku kelawan numpak perahu, holabat kang kaprah. Holabat kang kaprah fihi ing dalem rukub opo assalamatu keselamatan. Jadi ukuran kewajiban seorang suami memberi nafkah pada istrinya itu dengan catatan istrinya itu mempersilahkan pada suaminya untuk menikmati dirinya dan mengajaknya pergi ke tempat manapun sepanjang perjalanannya itu aman, tujuannya aman, meskipun harus ditempuh dengan mengendarai perahu yang memang pada umumnya terjadi keselamatan di situ. Artinya perahunya itu atau kondisi lautnya itu kondisi yang pada umumnya tidak terlalu berbahaya bagi orang yang bepergian menggunakan moda laut. Redaksi ini sekilas tampak kayak posisi perempuan, posisi istri hanya sebatas untuk dinikmati. Akan tetapi kalau kita memahaminya dalam konteks yang lebih luas, misalnya di zaman dulu itu, di zaman pra-Islam, ada dua tipologi masyarakat yang berkembang. Masyarakat yang pertama adalah masyarakat Badawi atau masyarakat yang terbelakang. Masyarakat yang kedua adalah masyarakat Madani, masyarakat yang sudah memiliki peradaban. Dua tipologi masyarakat ini ternyata juga menimbulkan perbedaan pada posisi perempuan. Di masyarakat Badawi, perempuan itu diposisikan sebagai yang bekerja, yang mencari nafkah, yang keluar rumah, yang harus bersusah payah mencari kebutuhan keseharian keluarganya. Sedangkan suaminya itu tinggal di rumah sambil menunggu hasil kerja dari istrinya. Sedangkan di masyarakat Madani sebaliknya, laki-lakilah yang keluar rumah, laki-lakilah yang bekerja, laki-lakilah yang mencari nafkah. Posisi istri dimuliakan, hanya tinggal di rumah, kemudian seluruh kebutuhannya dicukupi oleh suaminya. Dalam makna inilah fikih ini dirumuskan. Jadi posisi istri hanya tinggal di rumah dan kewajibannya apa ketika di rumah? Kewajibannya hanya dua hal, yakni siap ketika diminta untuk melayani suaminya. Yang kedua, berkenan apabila diajak bepergian. Selebihnya itu bukan menjadi tanggung jawab seorang istri. Misalnya memandikan anak, misalnya menyusui anak, bahkan itu bukan sebuah kewajiban seorang istri. Itu kewajiban seorang suami. Membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan seterusnya. Jika kita membacanya dalam konteks ini, maka akan tampak betapa Islam itu sangat menempatkan perempuan pada posisi yang begitu mulia. Posisi perempuan, posisi seorang istri dalam kacamata Islam ini diandaikan kayak seorang ratu, di mana dia seorang ratu itu yang penting melayani pada rajanya, dia bersolek, merawat tubuhnya, dan hanya itu saja dan untuk melahirkan anak dari suaminya.
Adapun tugas keseharian dan seterusnya itu bukan menjadi tugas seorang istri, tapi tugas seorang suami. Nah, ini perlu diketengahkan agar ketika kita membaca teks-teks fikih itu tidak kemudian terjadi bias. Biasnya apa? Kita melihat konteks masyarakat Indonesia, kemudian kita membaca fikih, maka seakan-akan sangat kontras. Nah, misalnya kita mengkaji sebuah kitab yang di situ dikatakan apabila seorang istri diminta oleh suaminya, kemudian istri itu menolak, maka dia dilaknat oleh malaikat sejak dari malam sampai dengan subuh. Nah, tentu konteks pernyataan itu harus disesuaikan pada posisi yang seharusnya. Ketika suami memiliki kewajiban bekerja, membersihkan rumah, dan seterusnya, sedangkan istri berposisi untuk melayani suaminya tanpa bekerja apapun, tanpa bersusah payah apapun, maka menjadi wajar kalau misalnya istri diminta oleh suaminya, istrinya kok menolak, dia dilaknat malaikat. Tetapi tidak demikian halnya ketika kita melihat masyarakat kita hari ini. Perempuannya bekerja, perempuannya pergi ke sawah, perempuannya pergi ke pasar untuk bekerja. Jika kemudian malam harinya butuh istirahat karena lelah setelah mencari kebutuhan nafkah yang seharusnya itu beban seorang suami, ya maka tidak menjadi pas hadis itu diterapkan atau pernyataan itu diterapkan bahwa seorang istri yang tidak mau melayani suaminya dilaknat malaikat. Tentu paradoks. Jadi redaksinya benar, tapi konteksnya atau situasinya yang kemudian tidak tepat. Qauluhu fala tajibu mongko ora wajib apa nafaqah bil akdi sebab akad khilafan khalih nulayani lil qadimi maring madhab qadim. Artinya kewajiban nafkah itu dengan demikian kewajiban itu melekat pada diri seorang suami bukan semata-mata karena adanya akad. Akan tetapi karena memang adanya kewajiban yang dijalankan oleh istri atau dengan bahasa lain suami memiliki hak untuk menikmati bersama-sama dengan istrinya, tapi dia juga memiliki kewajiban berupa memberi nafkah kepada istrinya. Ini berbeda dengan pendapat qaul qadim yang mengatakan adanya kewajiban nafkah suami pada istrinya itu disebabkan karena adanya akad. Lah mana yang kita pilih antara qadim sama jadid, ini sama-sama pendapatnya Imamuna Asy-Syafi'i. Yang Al-Qadim ini pendapat Imamuna Asy-Syafi'i ketika berada di Baghdad di Irak. Sedangkan jadid qaulnya Imam Syafi'i ketika berada di Mesir. Nah, beliau mengatakan ketika terjadi pertentangan antara qadim dengan jadid, fal jadid madhabi, maka qaul jadidlah yang menjadi madhabku. Artinya ketika kita disuruh milih, misalnya ditanya karena apakah adanya kewajiban nafkah seorang suami pada istrinya, apakah karena akad ataukah karena adanya kewajiban seorang istri, maka jawaban kita adalah kewajiban nafkah pada diri suami berbanding lurus dengan kewajiban seorang istri untuk melayani suaminya. Wa inna ma tajibu angin pestine wajib apa an-nafaqah bitamkini sebab mempersilakan. Jadi tamkin itu nyumanggaaken. Monggo menawi kersa. Yauman ing dalam sedina fa yauman. Jadi hitungan nafkah itu hitungannya adalah harian. Yauman fa yauman. Wa yusaddaqu lan den benerake sapa zaud wa hiya zaud.
Biyaminihi kelawan sumpahe Zaud fi adami tamkin ing dalem ora onone mempersilakan. Seandainya terjadi pertentangan, terjadi sengketa antara seorang suami dan seorang istri. Suaminya bilang, saya nggak memberi nafkah kepada istri saya karena dia enggan untuk memberikan dirinya kepada saya. Sedangkan istrinya bilang, tidak, saya sudah mempersilahkan kepada suami saya, tapi suami saya yang tidak mau. Ketika terjadi sengketa semacam ini, maka yang dibenarkan adalah seorang suami apabila dia bersumpah. Dia menyatakan sumpah bahwa istri saya menolak untuk melayani saya. Itu yang dimaksud wa yusaddaqu huwa biyaminihi fi adami tamkin. Lah ketika pernyataan suami itu yang dianggap benar, maka dalam kondisi itu suami tidak harus membayar nafkah karena memang istrinya tidak mempersilahkan dirinya untuk suaminya. Tapi sebaliknya, wahia lan den benerake sapa zauja fi adamin nusuzi ing dalem ora anane nuzus wal infaqi lan aweh nafkah alaiha ing atase zauja. Apabila seorang istri itu kemudian bersengketa dengan suaminya, dia mengatakan bahwa saya itu tidak nusus, saya itu tidak tidak purik dalam bahasa Jawa, atau tidak enggan, gitu ya, atau tidak mau. Saya itu tidak nusus dan suami saya tidak memberi infak pada saya. Artinya bahwa istrinya itu sudah merasa menyerahkan dirinya pada suaminya. Tapi ternyata suaminya juga tidak memberi nafkah kepada istrinya. Maka pernyataan istri ini bisa diterima asalkan dia berani bersumpah. Yang isi sumpahnya menyatakan bahwa seorang istri itu tidak nusus dan bahwa suaminya tidak memberi nafkah kepadanya. Qalu wa idza makanat ing dalem nalikane mempersilakan, memperkenankan, nyumanggakake sapa man wong. Man itu maksudnya ya seorang istri. Yumkinu kang mungkin apa atamatu ngalap seneng pihak kelawan man. Ketika seorang istri itu sudah memperkenankan pada suaminya. Dan istri itu termasuk orang yang mungkin untuk bersenang-senang bersama dengan suaminya. Walau min ba'dil wujuh, senajan iku saking sebagiane piro-piro arah. Misalnya dari depan, ya belakang, samping, dan seterusnya. Wajabat mongko wajib opo mu'anuha piro-piro ragate man. Maka bagi seorang suami harus menafkahi istri itu. Karena faktanya istri itu sudah makanat, memperkenankan, mempersilakan pada suaminya. Wa ing kana halih senajan ana sapa azzauju suami iku tiflan bocah cilik la yumkinu kang durung mungkin apa jima'uhu jimae tiflan. Idlaman akrana ora ana nyegah iku maujud ming jihatiha sangking arahe zauja. Jadi ketika seorang istri itu sudah memperkenankan pada suaminya, memperkenankan untuk dinikmati atau dijima, maka sejak saat itu pula seorang suami itu harus memberi nafkah kepada istrinya. Meskipun ternyata suaminya itu masih kecil, yang belum dimungkinkan
untuk bisa bersenggama atau berhubungan badan dengan istrinya. Jadi istrinya misalnya sudah begitu dewasa, tapi suaminya masih tiflan, belum balik. Jadi masih usia anak-anak yang tidak dimungkinkan dia bisa mensetubui istrinya. Meskipun demikian, suami itu yang masih anak-anak harus memberi nafkah kepada istrinya. Karena apa? Irlaman amin jihadiha. Karena dari sisi istrinya, dia sudah memberikan hak yang bisa diterima oleh suaminya. Urusan suaminya tidak bisa menerima karena mungkin kondisi tubuhnya masih kecil, ataupun dia sakit, atau yang lainnya sekalipun. Tapi faktanya bahwa istrinya sudah tamkin, sudah mempersilahkan dirinya untuk suaminya. Maka suaminya harus memberi nafkah. Wa in ajuzat an wat'in bisababi ghairi sihri karotakin au maradin au junun. La in ajuzat bisih. Qauluhu wa in ajuzat lan senajan ora mampu sapa zauja. An wat'in sangking wati bisababi ghairi sih kelawan sebab sakliyane isih cilik. Contohnya karotakin kaya buntu daginge. Jadi kemaluannya terbuntu. Au marodin atau karena sakit, au jununin atau karena gila. Jadi meskipun perempuan atau istri itu tidak mampu untuk melakukan senggama karena kemaluannya terbuntu atau kemudian dia sakit atau dia gila. Sepanjang dia tetap makanat, tetap tamkin, memperkenankan suaminya untuk bersenang-senang dengan dirinya, maka suami tetap wajib untuk membayar nafkah. Nah, beda lagi kalau kemudian ternyata istri yang tidak mungkin diwati itu karena masih kecil. Nah, kalau masih kecil ya tidak harus dinafakoi. Lain ajuzat ora lamuno isih cilik sapa zaujah. Laura lamuno ora mampu sapa zaujah bisihori sebab isih cilik. Biangkanat kelawan yen to ana sapa zaujah iku tiflatan wadon kang isih cilik, wadon kang masih kanak-kanak belum sampai murohikoh apalagi balighah. La tahtamilu kang ora kang ora nanggung sapa tiflah alwat'a ing diwati. Jadi tidak mungkin disetubui. Ya fala nafaqata mongko ora ana nafaqah iku maujud laha manfaat kedua tiflah. Karena dari pihak suaminya dia tidak punya tidak punya kemanfaatan secara biologis karena memang istrinya tidak mungkin untuk disetubui karena masih sangat kecil. Wa ing sallama khale senajan wus masrakeha ing tiflah sapa alwaliyu wali ila zauji. Meskipun posisi istri yang masih sangat kecil itu, masih kanak-kanak, oleh walinya dipasrahkan pada suaminya. Tapi yang wajib menafkahi tetap walinya. Karena apa? Id la yumkinu at-tamattu biha. Karena tidak mungkin ketika ada seorang istri yang masih begitu kecil untuk disetubui atau diambil kenikmatan. Id la yumkinu krono ora mungkin apa at-tamattu ngalap seneng-seneng biha kelawan tiflah. Karena sizati khalih madani wadon kang purik. Karena sizati khalih madani wadon kang purik. Bikhilafi man kelawan nulayani wong wadon. Tahtamilu kang iso nanggung sapa manhu ing wati. Wayas butulan tetep apa zalika mengkono-mengkono tamkin. Ini soal pembuktian ya. Jadi seandainya ada sengketa, suaminya bilang,
istriku itu loh tidak mau melayaniku. Sedangkan istrinya bilang, saya mau kok. Bagaimana ini agar bisa ditetapkan? Wayas betulan tetep opo zalika mengkono-mengkono tamkin. Nah, jadi pernyataan bahwa istri itu telah benar-benar memperkenankan dirinya pada suaminya, itu bisa berlaku positif, berlaku tetap biikrorihi kelawan pengakuane zaud. Jadi zaudnya sendiri yang mengatakan bahwa istrinya itu telah mempersilahkan dirinya pada suaminya. Atau kalau nggak begitu, wabi syahadatil bayinati lan kelawan persaksiane saksi, bihi kelawan ikrar. Jadi ada seorang saksi yang kemudian dia syahadah, dia bersaksi tentang adanya ikrarnya suaminya. Yang dalam ikrar itu suaminya menyatakan bahwa istrinya telah memperkenankan dirinya pada suaminya itu. Au bi annahu to kelawan satemene zauja. Fi ghaibatihi ing dalem tingkah ghaibe zaud. Iku bazilatun kang masrake li taati maring taat. Atau bersaksi bahwa perempuan ini, istri ini, ketika ditinggal pergi oleh suaminya, dia termasuk orang yang begitu memaslahkan ketaatannya, kemanutannya itu. Mulazimatun iku tur kang netepi lil maskani maring omah. Dia tidak pergi kemana-mana, dia tetap di rumah karena sebagai seorang istri. Wa nahwi dzalika lan umpamane mengkono-mengkono bi ikrarihi. Walhalan iku tetep keduwe zauja. Mutalabatuhu utawi meminta ing zaud biha kelawan nafkah. Jadi bagi seorang istri itu boleh untuk menuntut suaminya memberi nafkah. Kapan? In aroda safaron tawila. Lamuno ngarepake sapa zaud safaron ing bepergian tawilan yang lama, kang suwe. Jadi kalau suaminya hendak bepergian jauh, bagi seorang istri boleh untuk meminta diberi nafkah dulu. Walau roj'iyatan senajan onone zaujah, ini zaujah ini, jadi zaujah yang menerima nafkah meskipun statusnya iku roj'iyatan wadun kang katolak roj'i. Di perempuan yang tertolak roj'i juga harus dinafkahi. Karena apa? Karena ketika di posisi ini sebenarnya dia masih suami, masih menjadi istri dari suami yang mentolaknya. Buktinya apa? Buktinya bahwa suaminya bisa meminta dia kembali tanpa akad baru. Buktinya apa? Buktinya dia, seorang istri ini tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Wa ing kanat khale senajan ana sapa ruziyah iku hailan wadon kang legan. Ayajibu tegese wajib laha keduwe manfaat keduwe ruziyah apa ma perkara zukira kang wis den sebutake apa ma ada ing dalam selagining liyani apa ma alat tangzifi ing alat kebersihan. Libaqai habsihi krana tetepe oleh ngegere zaud laha maring zauja. Karena apa? Karena posisi perempuan yang tertolak roj'i masih di dalam di dalam penguasaan suaminya atau statusnya itu masih menjadi istri dari suaminya. Wa qudratihi lan kekuasaane zaud ala tamattu'i ing atase ngalap seneng biha kelawan roj'iyah. Birroj'ati kelawan cara rujuk. Walim tinai lan krana dadi kacegahe zaud anha sangking zauja. Lam yajib laha alatu tangzif.
lam yajib laha alatu tangdzib ma yuskitu mu'nata zaujah kan nusus. Lam yajib laha manfaat keduwe walim tinaihi lan krana dadi kacegahe zaud anha saking zaujah. Jadi karena suaminya itu tercegah untuk menggauli istrinya yang tertolak roj'i sampai dirujuk maksudnya, lam yajib mongko ora wajib laha manfaat kedua zaujah opo alat tangzif alat bebersih. Wayus kitulan gugurake mu'nataha ing biayane zaujah atau ing nafaqoe zaujah opo ma perkara yuskitu kang gugurake apa ma mu'nata zaujati ing biayane zaujah. Oh begini, wa yuskitu lan gugurake mu'nataha ing biayane roj'iyah gitu nggih tepatnya. Apa ma perkara yuskitu kang iso gugurake apa ma mu'nata zaujati ing nafaqoe zaujah atau istri. Kan nususi halih madani nusus. Kan nususi ku koyo nusus. Di contoh dari hal-hal yang menyebabkan putusnya nafkah, contohnya adalah karena nusus. Wadu sodaku lanten benerake soporot iya fi qadri akroiha. Ing dalam kadar piro-piro sujine zauja. Biyaminin kelawan sumpah. Ing kadzdzaba lamuno mendustakan sopo zaud. Ha ing zauja. Wa illa lamuna ora ing kadzdzaba lamuna ora takdzib. Fala yamina mongko ora ana sumpah iku maujud. Wadajibulan wajib apa nafaqatu nafaqah aidon halih malih. Begitu pula wajib memberikan nafaqah pada siapa limutallaqatin manfaat kedue wadon kang katolak. Hamilin kang hamil, bainin kang katolak, bain kang katolak putus. Nah, rujuk, roj'ah, tolak roj'i itu masih bisa kembali. Kalau sudah bain itu maknanya tolak yang putus. Bana itu artinya putus. Bain ini artinya sesuatu yang telah putus. Kalau ingin kembali harus bi'akdin jadid. Bitolaki kelawan tolak as-salasi kang telu. Awil khul'i utawa sebab khulu' itu permintaan cerai dari pihak istri dengan cara mengganti iwat, memberi ganti rugi pada suaminya. Awil faskhi utawa fasakh. Kalau fasakh ini diputus melalui putusan hakim. Bi ghairi muqarinin kelawan tanpa perkara kang barengi. Wa imata senajan mati sapa azauju suami qoblal wad'i ing dalam sadurunge melahirkan. Malam tangsus ing dalam selagine ora purik sapa zauja. Walau angfaqa lamun menafkahkan sapa zaud bidzannihi kelawan dugaane zaud. Fabana nuli pertelo apa adamuhu ora onone hamil. Jadi seorang suami itu memberi nafkah pada istrinya yang tertolak, tolak bain tadi, memberi nafkah karena posisi istrinya dalam kondisi hamil, dia mengira memang istrinya hamil. Jadi istri yang tertolak bain tadi dikiranya hamil. Oleh sebab itu terus suaminya memberi nafkah pada istrinya. Nah, kok ternyata fabana nuli pertelo opo adamku ora onone hamil. Ternyata ndak hamil. Gimana? Ya roja'a mongko kena jaluk bali sapa zaud. Alaiha ing atase mutallaqah atau zaujah gitu aja. Amma idza banat. Jadi suaminya boleh untuk meminta kembali. Mana nafkah yang kemarin tak kasihkan, lawang aku ngasih tak kira hamil ternyata ndak. Maka mana ganti rugi? Nah, itu boleh. Amma idza banat anapun ing dalam nalikane katolak bain sapa alhamilu
wadon kang hamil bimautihi sebab matine zauj fala nafaqota mongko ora ana nafaqah iku maujud. Jadi memang istrinya kondisinya hamil ketika dia tertolak bain. Tolak bainnya tapi karena kematian, bukan karena tolak ya, bukan karena tolak asalas, bukan karena hulu, bukan karena fasakh, tapi bainnya karena kematian. Ya, maka fala nafaqota mongko ora ana nafaqah iku maujud karena suaminya sudah almarhum. Wa kadzalan kaya mengkene fala nafaqota. La nafaqota ora ana nafaqah iku maujud li zaujatin keduwe istri. Talab basat kang ngelakoni sapa zauja. Bi iddatin kelawan iddah. O bi iddati syubhatin kelawan iddah subhah. Iddah wati subhah. Wati subhah. Jadi wati subhah. Jadi iddahnya ini bukan iddah karena tolak, tapi iddahnya karena wati subhah. Jadi wati subhah itu satu bentuk hubungan badan, dikiranya misalnya itu suami istri, tapi ternyata bukan. Bukan suaminya, karena ada kemiripan misalnya. Atau suaminya, atau laki-lakinya mengira itu istrinya, ternyata bukan. Nah, maka dia juga melakukan bi'iddati syubhatin. Iddah karena ada unsur kesamaran itu tadi. Nah, ini ada contohnya. Bi'an wudiat gambare yen to diwati sapa zauja bisubhatin kelawan wati subhat. Wa ilam tahbal senajan ora hamil sapa zauja. Lingtifa itam kini krana sepine memperkenankan. Jadi mengapa tidak ada nafkah di situ? Ya karena saat dia iddati syubhah itu dianggap intifa itamkin. Jadi tidak ada unsur mempersilahkan diri untuk dinikmati suaminya menjadi hilang begitu. Kenapa kok hilang? Id yuhalu krono den aling-alingi apa bainahu ing dalam antarane zauj wa bainahalan ing dalam antarane zaujah. Sampai kapan ilang tito il iddati tumeka maring tutuke mongso iddah. Summal wajibu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.